Kembali lagi dengan expansion Song of Ice and Fire Tabletop Miniatures, dan kita hari ini punya Bolton Bastard Girls, salah satu neutral unit yang berarti bisa digunakan di semua faction dari Song of Ice and Fire. Nah, ini merupakan salah satu unit yang unik juga dibanding yang lainnya. Ini adalah unit infanteri biasa, tapi yang unik adalah modelnya, dan kita akan lihat setelah ini. Jadi di dalam expansion ini kita akan mendapatkan 12 miniatures, di mana 8 miniatures itu adalah miniatures berupa anjing pemburu, dan 4 lainnya adalah uh, penangkarnya begitu ya. Mereka menggunakan senjata panah. Nah, ini untuk game sini membutuhkan Stark and Lannister starter set, tapi prinsipnya ini bisa digunakan juga di faction starter yang lainnya. Nah, tidak usah lama lagi, kita coba lihat ya dalamnya seperti apa. Seperti biasa, kita selalu dapat insert casing plastik ini, dan di atasnya dimulai dengan tray-nya. Ini adalah tray standar untuk infanteri. Di baliknya ada unit card-nya. Kita akan kembali lagi nanti. Kita akan lihat dulu miniaturnya. Ini dia miniaturnya. Jadi 8 unit berupa unit anjing pemburu, dan 4-nya adalah hunternya. Nah, untuk model anjingnya ini ada 2 macam model. Jadi masing-masing model terdiri ada 4 unit ya. 2 variasi model, dan kita akan dapat 4 model di masing-masing variasi. Oke, ini satu anjingnya berbentuk seperti ini, seperti bulldog anjingnya. Kemudian ada satu lagi dengan model dia seperti sedang mengangkat kakinya sebelah. Oke, ini variasi yang kedua. Coba kita bandingkan lagi dengan variasi yang pertama tadi. Ya, ini kelihatannya varietas anjingnya berbeda ya. Dan kalau yang pertama tadi, dia ada kalung lehernya seperti ini. Seperti expansion model-model Song of Ice and Fire lainnya, model-model miniatur ini selalu punya hasil finishing dan kualitas material yang baik gitu. Meskipun menurut saya sih sebetulnya variasi dan detailnya agak kurang ya. Selain miniaturnya anjing ini size-nya cukup kecil, entah kenapa detail miniaturnya juga terasa sangat plain begitu. Contohnya seperti kaki anjing ini tuh kurang terlihat cakarnya atau kukunya begitu, kurang terlihat. Jadi agak, ya itu yang membuat mungkin kurang menarik di sini. Kemudian biasanya sih finishingnya bagus, tapi ini parting lainnya kok cukup terlihat ya. Coba kita ambil lagi contoh lainnya. Ya, ada beberapa parting lainnya yang masih terlihat. Nah, kemudian kita lihat untuk unit hunternya ini ada. Untuk hunternya sih cukup masih bagus, detailnya masih terlihat dari serat pakaiannya, aksesorisnya semua terlihat baik, merupakan standar seperti model infanteri Song of Ice and Fire lainnya. Nah, untuk unit yang ini itu dalam satu tray, jadi ada kombinasi dari manusia dan anjingnya gitu. Jadi di dua line yang pertama ini nanti akan diisi oleh unit yang anjing, kemudian di line paling belakang ini adalah diisi oleh unit hunter manusia. Jadi unit ini punya kelebihan karena dia mengkombinasikan serangan jarak dekat maupun jarak jauh dari hunter yang menggunakan panah ini gitu. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan lihat ke unit cardnya ya. Ini merupakan unit yang cukup menengah karena dia cuma membutuhkan 7 poin untuk deploy unit ini. Jadi tidak terlalu mahal tapi juga tidak terlalu murah begitu. Nah, dia punya moral test. Oke, ini ternyata punya defensifnya
cukup rendah ya, karena 6 plus gitu. Artinya ini unit sangat rentan sekali untuk kalau misalnya terkena serangan dari musuh, dia sangat rentan sekali mendapatkan output damage yang tinggi begitu. Tapi hal ini diimbangi dengan moral save dia yang cukup tinggi ya, karena 5 plus moral save dia cukup besar. Nah, untuk serangan jarak jauh dan jarak dekat, mereka juga punya serangan yang cukup bagus ini, cukup tinggi, 3 plus. Meskipun secara nominal dice-nya tidak terlalu banyak. Blade and Fang ini kelihatannya kombinasi serangan dengan menggunakan anjing, itu dice-nya hanya 6 gitu. Sementara kalau yang bow jarak jauh ini hanya 4 mau saat di posisi tinggal 1 row, 2 atau masih 3 row gitu. Ya, karena memang untuk serangan jarak jauh ini menggunakan unit hunter pemanah yang mereka memang cuma ada di line terakhir begitu. Nah, dia punya kemampuan khusus namanya adalah Order Seeker. After this unit completes a range attack, jadi setelah dia selesai melakukan serangan jarak jauh, dia bisa melakukan free charge terhadap lawan gitu. Oke, ini ternyata salah satu kelebihan yang cukup kuat ini. Karena artinya setelah melakukan serangan jarak jauh, 4 dice dilempar, dia bisa mendapatkan lagi serangan charge dengan menggunakan 6 dice. Jadi total tuh serangan bisa terdiri dari 10 dice begitu. Dan artinya ini suatu kelebihan yang ekstra lagi, karena selain bisa pertama mereka bisa serangan jarak jauh menyerang unit yang lain, kemudian mereka bisa menyerang charge-nya adalah menyerang unit yang lain lagi gitu. Jadi bisa 2 unit berbeda yang mereka serang gitu. Mereka bisa, ini salah satu kelebihan bisa dimanfaatkan kalau misalnya ingin menghabisi unit musuh yang jumlah pasukannya sudah tinggal sedikit gitu. Nah, kalau untuk serangan jarak jauhnya ini adalah namanya Tracker's Bow. Dia jangkauannya long range, berarti sekitar 6 inch sampai 12 inch. Kemudian dia ada kelebihan efek spesialnya adalah jika defender itu mendapatkan nilai 1 dalam defensifnya, mereka akan mendapatkan condition token vulnerable. Oke, so far kalau kita lihat ya unit ini, dia sebetulnya punya banyak kelebihan ofensif gitu. Selain karena mereka bisa serangan jarak jauh dan disambung dengan serangan melee yang total dice-nya bisa totalnya adalah 10 dice, mereka juga bisa mengarahkan serangan tuh ke 2 unit sekaligus gitu. Jadi untuk menghabisi unit itu, terus mereka masih bisa menyebabkan condition token vulnerable, yang mana itu bisa buka jalan bagi unit lain untuk melakukan serangan yang lebih keras lagi gitu. Tapi memang sayangnya mereka punya defensif yang cukup kecil ya, 16. Sehingga jika tidak hati-hati menggunakan unit ini, mereka mungkin malah bisa menjadi kelemahan karena mereka sangat mudah sekali untuk dihabisi dalam pertempuran gitu. Selain itu ya, kalau kita lihat dengan unit cost yang 7 ya, ini memang cukup harus hati-hati gitu. Jangan sampai ini jadi unit sebelum sempat digunakan dia sudah di-ambush oleh musuh dan habis duluan gitu dalam pertempuran. Oke, itu saja kira-kira review kali ini untuk House Bolton's Bastard Girls. Kita akan sambung lagi di episode lainnya sehubungan dengan expansion House Song of Ice and Fire. Thank you.